Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita penuh sukacita datang ke tempat ini. Ada yang tadi sudah setengah jam sebelumnya sudah ada di sini waktu kami masih latihan dengan penuh excited ya Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan Dia sudah menantikan kita jauh sebelum kita melangkahkan kaki ke tempat ini. Tuhan sudah hadir menyambut kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita, kita bersatu di dalam doa Bapak Ibu Saudara. Tuhan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami hadir Tuhan di rumah-Mu ini Bapa. Karena kami tahu Tuhan, kami butuh Engkau. Kami butuh bersekutu dengan-Mu Tuhan. Kami bersama-sama dengan teman-teman seiman kami Tuhan, menyatukan setiap roh kami untuk kami hadir bersekutu, memuji dan menyembah, bahkan ingin mendengarkan Engkau berbicara kepada kami hari ini Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami ke dalam kuasa tangan-Mu Bapa. Bekerjalah dengan sepenuhnya Tuhan Yesus, dalam pujian penyembahan kami, dalam setiap rangkaian doa-doa kami, bahkan kebenaran firman-Mu. Hari ini Tuhan, kami menerima sesuatu yang luar biasa daripada-Mu. Hidup kami dimerdekakan, hidup kami dipulihkan, dan kami mendapatkan kedamaian yang tak pernah kami terima dari dunia ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih. Mari kita sejenak menaikkan pujian kita Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Yes, Lord,
untuk kita jalani hari-hari kita. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom saudara, pada VOP kali ini kita akan membahas mengenai prophetic integrity. Sebelum kita membahas mengenai hal tersebut, saya ingin menceritakan sebuah kisah kepada Anda. Pada tahun 1992, negara Korea Selatan pernah dihebohkan dengan sebuah aliran gereja sesat yang mempercayai bahwa Tuhan Yesus akan mengangkat jemaatnya pada tanggal 28 Oktober 1992. Ini mengakibatkan seluruh jemaat dari gereja ini yang berjumlah lebih dari 150.000 orang menjual semua harta miliknya dan mendonasikannya kepada gereja tersebut. Namun tentu saja, pada tanggal itu Tuhan Yesus tidak pernah menjemput mereka. Akibatnya, banyak dari jemaat gereja itu stres dan kejadian ini menjadi krisis sosial terbesar di Korea Selatan saat itu. Peristiwa tersebut merupakan salah satu dari banyak kasus yang serupa, di mana seseorang mengaku sebagai nabi dan mengeluarkan pernyataan yang diklaim sebagai pesan dari Roh Kudus atau Allah sendiri. Ditambah dengan berkembangnya teknologi informasi seperti sekarang ini, kasus serupa semakin banyak kita temui, baik di media sosial atau internet. Mereka yang mengaku sebagai nabi atau mendapatkan karunia kenabian mengeluarkan pernyataan atau nubuatan tanpa pertanggungjawaban yang jelas dan tidak teruji tanpa memikirkan dampak negatif dari pernyataan tersebut. Tidak sedikit dari mereka juga melakukan hal tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi, baik untuk mendapatkan dukungan, kekuasaan, atau keuntungan finansial. Padahal, dalam keadaan apapun, seorang nabi atau mereka yang bergerak di dalam pelayanan kenabian tidak boleh memungut biaya apapun untuk menyampaikan pesan kenabian. Kasus-kasus seperti ini masih banyak terjadi. Salah satunya juga dikarenakan adanya kesalahpahaman tentang pelayanan kenabian dan nubuatan. Beberapa orang percaya masih mempunyai pemahaman bahwa para nabi berfungsi sebagai peramal, sehingga seringkali mereka diminta untuk memuaskan keingintahuan orang tentang masa depan. Dengan pemahaman yang salah seperti ini, banyak dari orang percaya menempatkan pelayanan kenabian dan nubuatan di posisi yang lebih tinggi, sehingga mereka dengan sukarela patuh secara seutuhnya dengan perkataan oknum-oknum nabi tersebut. Kesalahpahaman ini membuat banyak terjadi manipulasi. Maka dari itu, kita sebagai orang percaya harus mempunyai pemahaman yang benar mengenai karunia kenabian dan nubuatan. Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang pertama mendorong setiap orang percaya untuk mendapatkan karunia-karunia Roh Kudus, terutama karunia bernubuat. Oleh karena itu, gereja dan komunitas di dalamnya harus menciptakan sebuah lingkungan di mana karunia nubuat dapat berkembang. Untuk mencapai tujuan tersebut, kita perlu mendorong kebebasan di dalam roh, di dalam setiap pertemuan-pertemuan yang ada, serta memberikan ruang bagi ucapan-ucapan spontan sebagaimana tuntunan Roh Kudus dalam suasana yang dipenuhi dengan iman. Tetapi, semua ini harus dilakukan dengan pertanggungjawaban dan pengawasan yang tepat. Fungsi umum dari karunia bernubuat adalah untuk membangun, menasihati, dan menghibur. Selain itu juga, karunia bernubuat berfungsi untuk membawa orang yang belum percaya kepada pertobatan dan menunjukkan realitas Allah kepada mereka. Hal yang mendasar dari roh nubuat adalah kesaksian tentang Yesus. Oleh karena itu, tujuan akhir dari pelayanan nubuat adalah untuk meninggikan ketuhanan Yesus Kristus. Kita juga harus menyadari dan memahami bahwa perkataan nubuat di masa kini tidak memiliki tingkat inspirasi dan otoritas yang sama dengan kitab suci. Kita percaya, kitab suci merupakan perkataan Allah yang tidak dapat salah. Namun, kitab suci yang sempurna itu tidak selalu dikomunikasikan dengan sempurna oleh para nabi hari ini. Alkitab juga mengatakan bahwa kita saat ini tidak mengetahui secara lengkap dan bernubuat secara tidak sempurna. Hanya firman yang tertulislah yang dapat mengklaim diri sebagai firman Allah yang tidak pernah salah. Sehingga semua perkataan nubuatan pada zaman ini harus sejalan dan sesuai dengan firman Allah yang tertulis. Di sisi lain, kita sebagai orang percaya boleh bernubuat dan belajar menyampaikan pesan Tuhan, namun dengan tuntunan dan arahan pemimpin rohani atau otoritas rohani di atas kita. Alkitab memerintahkan kita untuk tidak meremehkan nubuat, tetapi untuk menguji perkataan-perkataan nubuat dengan seksama dan berpegang teguh pada apa yang baik. Ini berarti bahwa kita harus memupuk rasa hormat,
dan menghargai pelayanan kenabian yang sejati, serta tidak bersikap skeptis atau mencemooh. Ada beberapa indikator yang dapat kita pakai untuk menguji pelayanan profetik. Yang pertama, mencerminkan karakter Kristus. Yang kedua, memiliki standar moral dan etika sesuai firman Tuhan. Yang ketiga, bersedia dievaluasi. Yang keempat, memiliki kehidupan yang berbuah. Dan yang kelima, memiliki kerendahan hati untuk mengakui kesalahan. Kita percaya bahwa karunia kenabian dan nubuatan masih Roh Kudus curahkan hari-hari ini. Di hari-hari terakhir juga, Tuhan sedang membangkitkan pasukannya yang memiliki integritas untuk bergerak di dalam karunia kenabian dan nubuatan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita naikkan satu pujian. Untuk lagu ini, mungkin Bapak Ibu Saudara bisa menikmati setiap lirik dari pencipta lagu ini, karena liriknya ini sangat-sangat berbicara tentang kita pribadi yang begitu mengagumi dan merasakan kasih Tuhan. Kau
yang satu ini. Rahel pasti frustasi karena sementara Lea melahirkan anak demi anak setiap tahun buat Yakub, Rahel tidak melahirkan siapapun. Tetapi Rahel cuma tidak menyangka bahwa ketika saatnya ia melahirkan, ia bukan melahirkan anak yang biasa-biasa saja, tetapi seorang anak yang kelak menjadi perdana menteri di negara jauh, yang namanya adalah Yusuf. Apa artinya? Tuhan mengerti kalau di antara kita banyak yang sering merasa frustasi. Kenapa saudara sudah bekerja dengan keras, tapi kok hasilnya seakan-akan gak ada. Sedangkan orang lain kelihatannya bekerja dengan santai, kok hasilnya luar biasa. Kita seringkali frustasi karena kita sudah berdoa dengan keras, kok kelihatannya tidak ada jawaban doa. Sementara kita melihat orang lain entah berdoa entah enggak, kok kelihatannya selalu mengalami hal yang dia inginkan. Tetapi ketahuilah, kerja kerasmu tidak sia-sia, doamu tidak sia-sia. Kalau Tuhan mau engkau menunggu, penantianmu tidak percuma. Karena hasil doamu bukan hasil yang biasa-biasa, tapi jawaban yang luar biasa. Hasil taburanmu bukan penuaian yang biasa-biasa, tapi penuaian yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat kita yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Haleluya. Dengan sikap iman seperti ini, mari kita berdoa. Bapa, penuhi hati kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami tidak dikuasai oleh emosi negatif, pikiran negatif, spirit negatif, tapi hanya oleh sukacita-Mu, oleh damai sejahtera-Mu, oleh kekuatan-Mu, bahkan oleh semangat yang baru untuk terus berkarya buat Tuhan. Dan penuhi kami dengan firman-Mu, sebab ketika Kau berfirman, semua yang baik Kau sediakan bagi kami, semua yang ajaib Kau jadikan bagi kami. Bahkan Engkau merancangkan kami sesuai dengan gambar-Mu sejak semula, menjadi pemenang-pemenang di bumi sampai di surga. Mari Tuhan, Engkau yang sudah siap dipenuhi oleh roh dan firman Tuhan untuk menjadi pemenang, sama seperti Kristus adalah pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Senang sekali saya bisa hadir di tempat ini. Selalu terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah mempertemukan kita. Dan kalau saya bilang terima kasih kepada Tuhan Yesus, itu bukan formalitas rohani, tetapi karena saya selama ini sudah 35 tahun melayani, dan bahkan di Agustus nanti 36 tahun, saudara. Jadi saya sudah melihat dengan mata kepala sendiri ya, bahwa banyak di antara orang-orang senior yang melayani Tuhan dengan luar biasa. Ya, di masa saya bahkan belum melayani pun saya melihat mereka melayani dengan luar biasa. Satu persatu dipanggil Tuhan. Betul ya saudara, pernah nggak ya kan? Oh, pendeta ini dipanggil Tuhan, oh penyanyi rohani ini dipanggil Tuhan, yang sudah senior. Tapi bukan cuma yang senior, saya melihat juga bahkan yang junior-junior, yang usianya di bawah saya. Ada hamba Tuhan luar biasa yang anak-anak muda sangat diberkati oleh pelayanannya, dipanggil Tuhan. Ada penyanyi rohani yang anak-anak muda sangat diberkati oleh pelayanannya, dipanggil Tuhan, saudara. Jadi artinya apa? Kalau kita masih hidup saat ini, saudara, hidupmu gak sia-sia. Itu rencana Tuhan yang mau Tuhan genapi dalam hidupmu. Amin. Jadi kalau orang nanya pada saya, hidup ini seperti apa sih? Kan ada yang berkata hidup ini adalah kesempatan. Itu benar, saudara. Ada yang bilang hidup ini adalah kasih karunia, anugerah. Benar juga. Tapi buat saya hari ini saya mau katakan, hidup kita ini ada karena rencana Tuhan mau digenapi dalam hidupmu. Jangan pernah merasa menyesal. Kenapa kita masih hidup, saudara? Karena Tuhan tidak mau nanti waktu kita dipanggil Tuhan, kita menyesal karena belum melakukan apa yang semestinya kita lakukan. Sebab itu yuk hari ini biarlah kita sungguh-sungguh hidup dalam rencana Tuhan. Karena kita percaya hidup kita bukan kesalahan, hidup kita bukan suatu sia-siaan. Hidup kita hanya ada oleh karena rencana Tuhan. Dan ini adalah satu lagu terbaru yang yuk kita belajar sama-sama. Rencana Tuhan, saya berdoa semoga firman Tuhan di dalam lagu ini akan menguatkan saudara untuk menghadapi situasi yang ada di depan saudara. Dan nanti kita akan bahas juga lagunya ya. Yuk kita belajar tentang sama-sama. Mengikutimu segenap hatiku, keputusan paling tepat bagiku. Kenapa saudara? Kau paling tahu, mau dan mampu berikan yang terbaik untukku. Mengikutimu segenap hatiku,
kuasanya. Kau paling tahu, mau dan mampu, berikan yang terbaik untukku. Rencana Tuhan, rencana Tuhan tak akan pernah salah. Rencana Tuhan tak akan pernah gagal. Rencana Tuhan takkan dapat terhalang. Sempurna rencanamu ya Tuhan. Rencana Tuhan, rencana Tuhan tak akan pernah salah. Rencana Tuhan tak akan pernah gagal. Rencana Tuhan takkan dapat terhalang. Sempurna rencanamu ya Tuhan. Sempurna, sempurna rencanamu ya Tuhan. Sempurna rencanamu ya Tuhan. Amin. Saudara, banyak orang yang menjadi lemah, stres, kecewa, putus asa, dan banyak emosi negatif yang menyerang mereka karena mereka lupa hidup mereka itu adalah berencana Tuhan. Karena mereka melihat kok kenyataan dunia begitu buruk, dan mereka melihat perlakuan manusia kok begitu buruk terhadap saya, sehingga rasanya hidup ini buat apa ya kalau hanya untuk mengalami hal seperti ini. Betul saudara? Tapi hari ini saudara, kita akan membahas pesan Tuhan, firman Tuhan di balik lagu rencana Tuhan. Saudara, saya tahu kita pasti percaya bahwa hidup kita ya ada dalam rencana Tuhan dong. Betul saudara? Tetapi apa itu? Dan saya selalu ingatkan dari kitab Kejadian 1 ayat 28, Tuhan menciptakan kita untuk menjadi pemenang. Di situ dikatakan untuk menguasai bumi. Pemenang di sini bukan berarti, atau menguasai bumi di sini bukan berarti kita harus pergi ke tempat lain dan seakan-akan kita menguasai segala hal, harus menjadi nomor satu. Enggak. Kalau rencana Tuhan seperti itu, maka Adam dan Hawa Tuhan gak suruh tinggal di Taman Eden. Tuhan akan menyuruh Adam dan Hawa pergi, bukan diusir. Pergi jajah dunia semua. Pulang bawa hasil, bahwa aku sudah menjajah ini, menguasai itu. Enggak begitu kan saudara konsepnya. Konsepnya adalah artinya Tuhan menciptakan kita supaya kita menang itu dalam arti tidak dikuasai oleh bumi. Banyak orang merasa bukan pemenang, dan lawannya adalah korban. Lawan, kalau dunia berkata bahwa lawannya pemenang itu adalah pecundang. Oh, dalam Tuhan tidak ada kata itu. Karena gak pernah saya lihat di Alkitab ada kata pecundang. Bahkan seorang pecundang seperti Petrus pun Tuhan kasihi, dan Tuhan bisa ubah. Amin saudara. Tetapi dalam Tuhan yang banyak memang korban. Banyak orang Kristen merasa menjadi korban. Korban ketidakadilan, korban orang lain, korban sistem. Mungkin ada yang mengatakan korban aturan. Kalau saya korban broken home, latar belakang. Ada yang berkata lebih ekstrim lagi, saya korban kutuk dan sebagainya. Tetapi ketahuilah, Tuhan menciptakan engkau bukan untuk menjadi korban, tapi untuk menjadi pemenang. Amin. Mulai hari ini jangan mau dikuasai oleh bumi, karena mereka tidak punya hak untuk kuasa atau menguasai engkau kalau engkau tidak mengizinkannya. Saudara harus tahu siapa kita. Kita diciptakan untuk menjadi pemenang, bukan korban. Nah, tetapi saudara, kita juga sering merasa, tapi kenapa rencana saya sering gagal? Ya kan, kelihatannya saya tidak mengalami. Nah, memang suatu rencana bisa terjadi kalau ada 3 faktor ini saudara. Namanya tahu, mau, dan mampu. Misalnya saudara butuh pertolongan, ya, kita butuh pertolongan, tetapi ada satu aja yang kurang. Ada orang yang mau menolong, ada kok. Di sosmed banyak, betul nggak saudara? Orang baik nolong orang lain. Dan mampu, ada orang mampu, banyak orang kaya dalam dunia ini, tapi dia nggak tahu saudara punya masalah. Akan terjadi nggak saudara ditolong? Enggak. Atau sebaliknya, orang itu tahu, orang itu mampu, tapi hatinya nggak tergerak untuk nolong kita, dia nolongnya orang lain. Betul saudara? Maka akan terjadi nggak kita ditolong? Enggak juga. Atau sebaliknya, ada orang yang tahu dan mau
Berapa sering orang sering berkata pada saudara, aduh kesiannya nasib kamu ya, aku mau nolong kamu kalau aku aja mampu. Artinya kita gak bakal ditolong. Kenapa? Dia tahu, dia mau, tapi gak mampu. Betul saudara? Tetapi kita bersyukur kenapa kita bisa yakin dalam rencana Tuhan. Karena Tuhan pasti tahu, pasti mau, dan pasti mampu. Misalnya untuk bicara tentang sorga aja, Tuhan kita tahu nggak jalan ke sorga? Kenapa kita bisa yakin kita diselamatkan? Apakah Tuhan Yesus tahu jalan ke sorga? Ingat ya, kenaikannya, hari kenaikan harus mengingatkan kita bahwa kita punya Tuhan yang tahu di mana sorga itu ada. Ketika Tuhan Yesus naik, dia nggak bilang begini, murid-muridku tolong doakan ya. Kenapa guru? Karena aku lupa jalan ke surga kemana ya. Sudah 30 tahun aku di bumi ya kan. Lupa, kita aja berapa tahun tinggal di mana bisa lupa. Betul saudara ya kan. 30 tahun aku di bumi, aku lupa surga di mana. Tolong doakan supaya aku moga-moga masuk surga. Tidak pernah Yesus minta didoakan. Karena dia tahu aku pulang ke surga menyiapkan tempat tinggal bagi kamu semua. Nah sekarang Yesus mau nggak nolong kita? Mau nggak menyelamatkan kita? Dari hari Jumat Agung mestinya mengingatkan kita bahwa Yesus pasti mau menyelamatkan kita. Karena Yesus bisa aja milih-milih dong, aku mau mati buat si ini, aku nggak mau mati buat si itu. Kenapa? Yang itu jahat. Kita aja kalau nolong orang suka milih-milih, betul nggak saudara? Aku mau menolong ini, kenapa dia? Yang ini jangan. Aku nggak mau menolong dia ya kan. Bahaya orang ini ditolong. Yesus tidak pernah pilih-pilih. Dia mau selamatkan semua orang yang mau kembali padanya. Artinya kita bisa yakin bahwa kita pasti diselamatkan Tuhan, karena Tuhan mau menyelamatkan kita. Dan yang ketiga, Tuhan mampu nggak? Ya kan, dia tahu nih, mampu nggak? Mestinya hari Paskah selalu mengingatkan kita punya Tuhan yang bukan cuma tahu, bukan cuma mau, tapi dia mampu mengalahkan maut, mengalahkan kutuk, mengalahkan dosa untuk bisa membawa kita ke sorga. Kalau Tuhan sanggup, Tuhan mau, Tuhan tahu untuk membawa kita ke sorga, maka kita punya Tuhan yang pasti tahu, mau dan mampu memberikan kemenangan buat hidup kita. Amin. Oh haleluya. Itu yang pertama, saudara harus tahu bahwa rencana Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia dalam hidup kita. Tuhan sedang memproses saudara menuju kemenangan. Banyak orang bingung, kalau gitu kenapa saya mengalami penderitaan? Ya saudara, banyak yang berkata, oh Tuhan lagi menguji kita. Saya nggak pernah menyalahkan. Tetapi saya pikir gini, Tuhan kita maha tahu kan? Untuk melihat hati aja dia bisa, kenapa harus menguji? Dia memilih Daud kenapa? Nggak perlu ngetes Daud kan? Cukup melihat hatinya. Walaupun orang tidak melihat bahwa Daud itu punya potensi untuk menjadi seorang pemenang, Tuhan melihat hatinya. Bahkan Gideon pun bukannya dites Tuhan, dia ngetes Tuhan saudara. Karena Gideon lihat, aku nggak mampu, aku bukan siapa-siapa, aku orang lemah, aku orang paling kecil, aku nggak punya apa-apa. Tuhan berkata, kamu pahlawan yang besar. Bukannya Gideon senang dilihat hatinya, saudara, malah ngetes Tuhan. Masa sih, wah hebat saudara ya. Jadi yang akan terjadi sebetulnya bukan menurut Tuhan suka ngetes kita yang suka ngetes Tuhan. Oh kalau Tuhan mau gini, buktikan dong. Nah kalau gitu kenapa alasannya seakan-akan kita diuji oleh Tuhan? Cuma satu alasan, saya buka saudara, ini di luar skenario. Jadi kita cari sama-sama. Kita mesti tanya Ayub, karena Ayub kan narasumber yang paling pas untuk ditanya. Ayub, kenapa sih kamu menderita ya? Salahmu apa ya? Gitu kan. Ya kita. Supaya ketika saudara mengalami penderitaan, iblis nggak bisa menghasut saudara. Oh ini karena kutuk, oh ini karena kamu belum layak, oh ini karena kamu melakukan kurang-kurang berdoa. Ya. Kalau soal melakukan kesalahan, buat saya itu konsekuensi, saudara. Ya kan itu pastilah, saudara. Ya. Saudara ketika ada yang mencuri, ya pasti konsekuensinya di penjara. Ya kan itu ada konsekuensi. Jadi nggak usah ibarat itu ujian dari Tuhan, memang itu konsekuensi, saudara. Ya. Main api konsekuensi kebakar. Telat makan konsekuensinya sakit mah. Ya, itu kalau saya bilang jadi kutuk dari mana-mana. Memang kita telat makan gitu kan. Oke, yuk kita lihat Ayub 23 ayat 10. Ini perkataan Ayub ketika sudah mulai ngerti kenal Tuhan. Waktu di pertama-tama Ayub sempat nyalahin Tuhan, sebelum Tuhan ngambil dari saya. Tapi lucunya itu yang diaminkan oleh kita. Tuhan ngambil, padahal kita tahu di Alkitab bukan Tuhan yang ngambil, yang ngambil iblis kok saudara. Ya kan Tuhan justru mengembalikan, ya kan. Makanya di kemudian hari Ayub itu berkata, aku menyesal dan mencabut perkataanku.
Karena Ayub tahu, oh bukan Tuhan yang ngambil itu, iblis yang ngambil, Tuhan yang mengembalikan. Oke, Ayub berkata, karena Tuhan itu tahu jalan hidup. Artinya apa? Gak perlu ngetes. Tuhan tahu masa depanmu, Tuhan tahu kita bakal jadi apa, Tuhan tahu kita bakal melakukan apa nanti, Tuhan tahu. Tetapi seandainya, oke, anggaplah, daripada kita berantem kan gara-gara begini, Tuhan uji enggak, di ayat ini bilang Tuhan uji enggak, atau enggak, sudah seandainya ya, Tuhan menguji, tujuannya apa? Aku akan timbul seperti emas. Satu alasan Tuhan sampai uji kita, supaya dia mau potensi saudara keluar seperti emas. Amin. Saudara, kalau kita berada di posisi yang nyaman, kita jarang maju. Kita mungkin menikmati pujian orang terhadap kita, kita menikmati kenyamanan. Tapi biasanya yang membuat saudara maju apa? Ketika kepepet. Betul lah saudara? Ketika kepepet berdoa. Yang tadinya kalau biasa-biasa aja, udah orang nanya doa deh, aku udah bisa doa. Tapi kalau kepepet saudara, tiba-tiba doa yang biasanya 5 menit sekarang bisa 1 jam, lo gak berhenti loh saudara. Somehow kita bisa berdoa. Mungkin saudara berkata, aku gak bisa lakukan ini. Tapi ketika terpaksa, no choice. Cuma soal kamu yang harus lakukan. Kalau nggak, kamu nggak ada lagi, no choice. Somehow saudara bisa. Setiap tekanan penderitaan tujuannya supaya saudara timbul seperti emas. Amin. Bukan untuk Tuhan. Bagi Tuhan saudara udah emas. Tuhan bukan menciptakan saudara. Jangan saudara begini ya. Tuhan seolah-olah Tuhan angkat saudara dari sampah, dari jelek, lalu baru diubah jadi emas. No, Tuhan menciptakan kita sebagai emas. Amin. Dunia yang merusak kita, dosa yang merusak kita jadi sampah saudara. Tapi Tuhan, dia mengukir kembali, mengeluarkan kembali emas di dalam diri kita. Ini yang sedang Tuhan lakukan saat saudara sedang mengalami tekanan, penderitaan, pikul salib, apapun namanya. Amin. Dan yang kedua, kenapa kita bisa yakin pada rencana Tuhan? Karena rencana Tuhan tidak pernah salah. Sekalipun situasi sedang berjalan salah. Saudara, banyak orang bertanya, kenapa sih orang baik itu menderita? Ketika orang Kristen ditanya, tambah bingung. Iya ya, benar ya, bukannya kita menjawab, kita ikut bingung. Ya, memang kalau orang nanya itu nggak pernah orang nanya kenapa orang jahat menderita. Mereka juga sudah tahu kenapa. Tetapi kenapa orang baik menderita? Nah, yuk kita jawab sekarang saudara. Kita dibuka Mazmur 25 ayat 8. Kebanyakan kita pun bingung kenapa orang baik menderita, karena kita mengenal Tuhan kita itu Tuhan yang baik. Betul saudara? Sedangkan Tuhan yang baik, kenapa membiarkan orang baik mengalami hal yang tidak baik? Kontradiktif sekali. Itu pertanyaan yang sangat kontradiktif. Tetapi syukur Daud itu mengenal Tuhan lebih dari yang lain. Katakan di Mazmur 25:8, Tuhan itu apa? Baik dan benar. Artinya Tuhan itu bukan cuma soal baik, dia nggak pernah salah dalam mengambil keputusan. Nah, dalam hal apa Tuhan menunjukkan dia benar? Bukan seperti orang sekarang berkata, saya suka sekali istilah medsos yang bilang sekarang si paling benar. Itu masih orang yang suka mengklaim-klaim diri ya. Nah, Tuhan Yesus itu nggak pernah sebagai orang yang aku ini si paling benar, artinya yang lain salah, menghakimi. Karena aku paling benar, aku akan menghakimi orang berdosa, aku akan menghukum orang yang bersalah padaku. Itu bukan sifat kita. Itu bukan sifat Tuhan kita. Nah, kita lihat di mana dia menunjukkan dia benar. Sebab itu ia apa? Menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Jangan pernah ada terbersih di pikiran kita bahwa Tuhan senang menghukum orang yang salah. Tuhan gak senang. Makanya kita suka bingung, kenapa Tuhan menyesal merancangkan air bah. Sehingga orang ada yang berkata, kok Tuhan bisa nyesal ya? Nah, menyesalnya Tuhan itu berbeda dengan menyesalnya manusia biasa. Kalau menyesalnya manusia biasa itu karena ketika melakukan sesuatu terjadi akibat yang buruk, dia menyesal. Waduh, ya kan? Apalagi kalau misalnya melakukan kejahatan, ketangkap. Nah, biasanya disitulah penyesalannya muncul. Ya kan? Nyesel. Waduh, what have I done? Aku selalu melakukan hal yang salah. Tetapi nyeselnya Tuhan itu bahasa aslinya adalah menyayangkan. Tuhan menyayangkan. Kenapa mesti orang itu harus mati dengan air bah? Bukankah lebih baik mereka bertobat ketika Nuh memberitakan tentang Tuhan? Mereka bertobat dan mereka semua masuk bahtera, diselamatkan dan mengalami berkat seperti Nuh mengalami berkat melimpah. Nah, tahu saudara maksudnya. Jadi ketika saudara baca Tuhan kok nyesel, pernah salah gitu kan? No. Tuhan itu benar. Dia cuma menyesal harus terjadi. Kalau bisa memilih, kan manusia punya kehendak bebas.
Tapi Tuhan bilang, kalau manusia bisa bilang, ayo pilih yang benar, aku lebih senang. Jadi contoh lainnya, begitu Tuhan yang begitu ingin menunjukkan jalan pada sesat Niniwe. Tuhan tahu nggak Niniwe bejat? Yunus saja tahu, masa Tuhan nggak tahu? Yunus saja sampai bilang gini, aduh jadi nggak usah kirim saya, buang duit Tuhan. Pasti udah nggak bakal bertobat lah, sudah dari keturunan begitu tabiatnya. Yunus aja udah males saudara khotbah ke sana karena sudah tahu hasilnya pasti gagal menurut dia. Tetapi bukankah Tuhan ngotot mengirimkan Yunus untuk sampai ke Niniwe, dan ternyata Niniwe bertobat. Itulah hati Tuhan. Orang yang jahat pun Tuhan cuma pikir gimana caranya supaya dia bertobat, bukan gimana caranya biar dia saya hukum masuk neraka. Itu bukan Tuhan kita. Kalau Tuhan terhadap orang jahat saja begitu, masa sih terhadap orang baik seperti saudara yang setia beribadah? Tuhan pikirnya, nih anak kebaikan ya, biar aku uji dia sekali lagi, iseng nih gabut, Tuhan aku uji dengan masalah. Gak bakal Tuhan kita seperti itu. Amin saudara. Nah, Yusuf pun bisa bertanya hal yang sama. Kenapa orang baik menderita? Tapi Yusuf nggak nanya. Dia jalani proses. Kenapa? Karena dia tahu rencana Tuhan pasti terjadi dalam hidupnya. Tuhan tidak pernah salah. Jadi kenapa Yusuf itu harus masuk sumur tua, harus masuk penjara? Karena Tuhan melihat tidak ada jalan lain yang lebih baik, lebih benar, supaya Yusuf sampai ke Mesir dan menjadi berkat dan mengalami kemenangan di sana. Karena Tuhan melihat Yakub kelihatannya sudah mager, sudah betah tinggal di tempatnya, dan gak mungkin bawa Yusuf jalan-jalan ke Mesir, saudara. Jadi Yusuf gak mungkin sampai ke Mesir. Jadi satu-satunya jalan adalah Yusuf harus masuk sumur tua. Karena dari sumur tua itu dia akan ketemu dengan pedagang yang menjualnya ke Mesir. Dan ketika Yusuf di Mesir, dia harus masuk penjara. Karena penjara itulah dia akan bertemu akses pintu masuk yang tepatnya akan menuju dia ke istana. Tuhan melihat memang itu jalan yang benar. Itu kenapa Tuhan lakukan. Maka saudara yang sedang berada di sumur tua, berada di penjara, Tuhan berkata, memang ini bukan nasibmu, ini adalah perjalananmu. Karena di sumur tuamu, di penjaramu, Tuhan akan mempertemukanmu dengan akses yang membawa engkau masuk ke istana kemenangan yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Rencana Tuhan tidak pernah salah. Amin. Nah, yang ketiga adalah rencana Tuhan tidak pernah gagal, sekalipun kita gagal. Karena banyak orang Kristen yang memang kuat ketika situasi tidak baik. Ya, mereka memikul salib, mereka bilang, ini salib saya akan pikul. Yes, saudara. Tetapi juga banyak orang Kristen yang merasa bahwa enggak kok, kita memang harus menderita. Kenapa? Kan Tuhan Yesus menderita. Oke, saya sekali lagi tidak menyalahkan. Tapi mari kita lihat konteks ya saudara. Kenapa Yesus menderita? Kalau kita kenal Tuhan sebagai Tuhan biasa, ya itu haknya Tuhan. Tuhan mau bikin kita miskin, bikin kita kaya, itu haknya Tuhan. Betul saudara? Kalau Tuhan sebagai Tuhan. Tapi kalau Tuhan sebagai Bapa, saya mau tanya ya, dengan Bapa yang normal aja, seorang Bapa pengen anaknya miskin atau kaya? Nah, kalau misal bapaknya adalah Bapa yang bodoh, dia pengen anaknya ikut bodoh atau pintar? Gampang kan saudara? Masa gara-gara kita seorang bapak yang bodoh, yang miskin, lalu kita bicara sama anak kita, nak kamu harus bodoh ya. Lo kenapa Pak? Kamu gak boleh sekolah ya? Lo kenapa? Lo kalau kamu sekolah kita berantem nanti. Aku ngomong satu kalimat, kamu jawab 4 kalimat, ya kan? Daripada berantem, ayo kita bodoh sama-sama, ya kan? Kita bercanda sama-sama di rumah damai, betul gak saudara? Enggak begitu konsepnya. Kalau seorang bapak, betul? Kemudian juga kalau kita seorang bapak yang miskin, nggak mungkin kita bilang, anak kamu nggak boleh kaya ya. Lo kenapa Pak? Ya nanti kalau kamu kaya sombong, lupa sama papa, langsung pergi ke luar negeri jalan-jalan, papa nggak diajak. Daripada gitu papa sakit hati, mendingan kita miskin sama-sama mancing di danau aja kita sampai seumur hidupnya kan? No, kita boleh miskin, kita boleh bodoh, tapi anak kita harus lebih sukses daripada kita. Betul nggak bapak-bapak dan ibu? Kalau kita pun sebagai orang tua punya konsep seperti itu, betapa Bapa di sorga punya hati yang lebih besar daripada itu. Amin. Tapi kenapa kita menderita? Karena Yesus menderita sebagai contoh. Seorang Bapa tidak akan bilang gini, kamu harus menderita dong, kan kakakmu menderita. Enak aja kamu jadi adik bersenang-senang. Ayo, jual hartamu seperti yang tadi ya. Kamu harus ikut miskin sama seperti kakak miskin. No. Tetapi seorang Bapa akan bilang, lihat, kakakmu tetap kuat.
Walau dia menderita pikul salib, Yesus tetap kuat sampai dia mengalami mahkota kemenangannya. Maka tenanglah hai anakku, saat kamu memikul salibmu, aku berikan kekuatan seperti yang Yesus alami, supaya engkau mengalami mahkota kemenangan sama seperti yang Yesus alami. Yang ngerti katakan amin. Tepuk tangan bagi Maria buat Tuhan. Karena kalau kita nggak ngerti konsep rencana Tuhan, kita nggak kenal siapa Bapa kita, kita akan terjebak pada pemikiran-pemikiran, oh ya memang ini nasib saya, ya sudahlah. Malah kita akan ikut marah kepada orang yang bilang bahwa Tuhan itu memberikan kemenangan buat kita. Berapa banyak saudara, saya tahu kok, kita seringkali dimarahi, kenapa kamu ini asal janji ya, kasih harapan palsu. Loh, kok saya kasih harapan palsu? Kan Tuhan yang menjanjikan masa depan yang cerah penuh harapan, betul nggak saudara? Tuhan yang menjanjikan kemenangan kepala bukan ekor. Emang saya cuma percaya apa yang Tuhan katakan kepada kita. Tapi kan buktinya saya menderita. Percayalah, penderitaanmu hanya sementara, tapi kemenanganmu selamanya. Jangan jadikan hal yang sementara itu adalah menjadi saudara ada tujuan hidup saya. Lembah kekelamanmu hanya sementara. Bicara soal lembah kekelaman, Daud bisa bilang, percuma aku jadi gembala. Dia nggak akan nyanyi Tuhan adalah gembala aku. Dia bilang, percuma Tuhan itu gembala saya. Buktinya saya masuk lembah kekelaman. No, dia akan bilang, dalam lembah kekelaman pun Tuhan ada. Untuk ujungnya aku akan tinggal dalam rumah Bapa sepanjang masa. Itulah kenapa saudara, pikul salib, Yesus pun pikul salib cuma sementara, tapi mahkotanya selamanya. Betul saudara? Boleh ada bilang kan gini, Tuhan kok mati, ya terserahlah. Namanya orang ya suka-suka ngomong apalah ya. Tapi kenyataannya kematiannya cuma sementara, tapi dia bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Maka katakan setiap kali kita menderita, penderitaanku cuma sementara, masalahku cuma sementara, kesesakanku cuma sementara, tapi kemenanganku adalah untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan lebih mahal. Nah, bagaimana kalau kita gagal? Kita jatuh, kita kemudian melakukan kesalahan, mengambil satu keputusan di masa lalu yang membuat kita bilang, aduh kalau saya tahu aja, saya nggak akan mengambil keputusan itu. No. Rencana Tuhan tidak bisa digagalkan oleh kegagalanmu. Saya ulangi lagi, rencana Tuhan tidak bisa digagalkan oleh kegagalanmu. Abraham itu, saya bilang Abraham ya, bukan Abraham. Abraham dipilih Tuhan jadi Abraham, bapa orang beriman. Betul saudara? Apakah yang membuat Abraham itu pantas untuk diangkat jadi bapa orang beriman? Saudara tahu Abraham siapa? Abraham adalah orang yang pernah menjual istrinya hanya demi supaya dia selamat. Itu Abraham. Ketika Abraham dan istrinya Sarah berjalan di suatu daerah, ketemu Raja Abimelek yang playboy, yang matanya kalau melihat cewek selalu pengen jadi koleksi terbarunya. Ketika dia melihat Sarah, wow, Sarah rupanya nenek-nenek juga cantik loh saudara ya. Kalau dia menjual herbal, kita boleh beli loh sama si Sarah. Orang sudah tua masih dinaksir loh sama Raja Adia. Wow ya, kecantikannya tidak kalah sama remaja. Dan kemudian dia bertanya pada Abraham, ini istrimu? Lalu Abraham mikir, saudara, buat istri-istri paling tahu, dengan mikir aja nggak jawab, itu udah salah. Betul nggak saudara? Betul kan? Iya betul kan, jangan suami istri deh, jangan suami istri nanti terlalu sensitif. Pacaran deh saudara ya kan. Kalau kita bawa pacar, kita ada laki-laki yang bawa gebetan baru ya ke mall dan ketemu dengan teman-temannya, lu punya gebetan baru nih, wih hoki amat lu, jelek-jelek kayak lu, dapet cewek cakep kayak lu gitu ya kan, cewek lu nih. Terus kita diam, jawab ya. Kira-kira pacar kita gimana reaksinya? Janji coba apa gitu, marah kan? Lu malu jalan sama gua? Ya udah jalan sama Dogi aja, biar jomblo seumur hidup. Betul nggak saudara? Tapi Abraham bukan cuma diam, dia double salah. Ini bukan istriku, ini saudaraku. Buset, beriman. Yang ketiga triple salah. Silakan ambil. Loh, kok begitu? Mestinya namanya beriman apa? Ini istri saya. Ada masalah buat lo, ya kan? Langkahi dulu mayatku kalau mau ngambil istriku. Mantap. Nggak gitu tuh. Iman. Di mana imannya? Tapi kegagalan dia tidak mencegah rencana Tuhan untuk membawa dia jadi bapak orang beriman. Daud adalah orang yang gagal terus, saudara. Sebagai anak pun dia gagal. Lo kok tahu Pak? Lo tanya bapaknya, dia tanya saya, saudara.
Daud ini anak yang bakal sukses, ngapain dia ditaruh jadi gembala kecil sementara saudara-saudaranya disiapkan jadi tentara besar? Betul nggak saudara? Karena bapaknya masih ngeliat, yang ini bakat arsitek, yang ini bakat bintang film, yang ini bakat pejabat. Si Daud ya cuma nyanyi-nyanyi nggak jelas udah jadi gembala. Betul. Tetapi apa yang dianggap gagal, mungkin Daud tuh banyak melakukan kegagalan. Saudara pikir kita sering melihat Daud kelihatannya orang yang berhasil? No, bukan cuma soal kalahin Goliatnya, seumur hidup dia banyak gagal. Saudara pikir sebagai tentara dia berhasil? Dia lari dari Saul. Tahu nggak bahasa sekarang lari dari tentara namanya apa? Desersi. Oke, kalau itu agak saudara bingung, coba saudara punya anak buah, punya masalah dengan saudara sebagai bos, saudara panggil nih, ngadep saya. Bukannya ngadep, dia kabur. Itu hebat? Atau saudara bilang, ini anak buah apaan? Kalau punya masalah, gentle dong, datang saya panggil. Betul nggak saudara? Daud lari. Di mata Saul, ini bukan karyawan yang berhasil, ini bukan tentara yang hebat, tentara yang gagal. Oke, sebagai raja, kita melihat Raja Daud kelihatannya sangat luar biasa. Saya kasih tahu ya saudara, jangan kaget. Mungkin ini baru pertama kali saudara dengar. Raja Daud lebih jahat dari Raja Saul. Masa sih Pak? Iya, sejahat-jahatnya Raja Saul ya. Pernah rampas istrinya Daud nggak? Nggak pernah ya. Daud yang katanya baik itu loh, yang katanya percaya Tuhan itu loh, dia pernah merampas istri anak buahnya yang setia kepadanya. Itu jahatnya saudara. Di mata Tuhan minimal itu dalam loh. Di perjanjian baru, di kitab Matius, saudara bisa lihat ketika Matius mencatat apa? Keturunan Yesus, untuk membuktikan bahwa Yesus secara manusia bukan datang gitu aja. Ada pertanggungjawaban kenapa dibilang dia anak Daud. Nah ini buktinya ya. Jadi Matius itu mencatat secara kronologis yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa Yesus itu berhak mendapat gelar anak Daud karena memang keturunan Daud, dia berhak gitu. Ketika sampai kepada Batsheba, ditulisnya adalah istri Uria. Buat Tuhan gak bisa lo ngambil istri orang seenaknya. Tetap Tuhan akui sebagai istri Uria. Tetapi di balik segala kegagalan Daud, rencana Tuhan mendatangkan Mesias tidak bisa digagalkan oleh kegagalan Daud. Maka percayalah, setiap kegagalanmu tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan atas hidupmu. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat yang tidak amin. Jangan kita merasa mendefinisikan kita sebagai hanya karena kegagalanmu, hanya karena engkau pernah melakukan hal yang tidak benar. Saudara nggak merasa aku ini orang benar. Kita menjadi orang benar itu soal who, soal siapa, bukan soal do, apa yang kita lakukan. Kita ini dibenarkan oleh Kristus, amin. Status pun dibenarkan. Cuma seringkali kita nggak lihat ke sana dan kita suka kejebak omongan iblis. Oh kamu ini nggak benar. Ya betul, perbuatan kita nggak benar, tapi status kita adalah status orang benar, amin. Kalau kita nggak sadar gitu saudara, kita dengan gampang ditipu oleh iblis. Makanya perusahaanmu bangkrut, kurang pakai begini. Jadi kayak apa, kuasa gelap itu mesti ada kungfu pandanya gitu saudara. Kalau saya lakukan ini, no. Saudara tetap berlindung dalam Tuhan karena Kristus sudah mengalahkan iblis buat kita, amin. Makanya jarang sekali ada lagu yang kenapa kita sering ngerasa tidak dibenarkan. Karena jarang lagunya, biasanya kita bilang diselamatkan. Padahal kita nggak mungkin bisa diselamatkan kalau kita tidak dibenarkan lebih dulu oleh Tuhan. Tuhan nggak bisa selamatin orang yang berdosa, nggak bisa. Orang berdosa harus dibenarkan. Oleh apa dibenarkan? Oleh darah domba Allah baru bisa diselamatkan. Sekarang saudara ngerti ya? Saudara bisa diselamatkan karena engkau sudah dibenarkan. Tetapi itu tidak bisa mendefinisikan kita sebagai orang gagal hanya karena kita melakukan kegagalan, saudara. Tapi kenapa kita bisa merasa gagal? Karena saudara tanpa sadar, dunia ini banyak menghakimi kita. Saudara melakukan satu kesalahan, disebut-sebut terus. Betul nggak saudara? Akhirnya saudara terima hal itu. Akhirnya kita terima cap. Bapak yang gagal, suami yang gagal, istri yang gagal, anak yang gagal, mertua yang gagal, mantu yang gagal. Dan cap itu tanpa sadar mempengaruhi sikap kita dan perbuatan kita. Karena kita menyadari cuma, oh saya ini orang gagal. No. Bahkan betapa jahatnya penghakiman ya. Saya mau cuma kasih contoh. Saudara tahu nggak siapa murid Yesus yang digelari si peragu karena tidak percaya bahwa Yesus Kristus sudah bangkit dari kematian dan minta bukti? Siapa?
Maka si Thomas dikatakan Thomas si peragu, dijadikan contoh setiap khotbah bahwa Thomas itu jangan kayak Thomas, tidak percaya sama Tuhan. Ya, padahal kalau kita lihat kesalahan Thomas ada berapa sih? Cuma satu itu, betul nggak saudara? Tetapi itu menghakimi dia, Thomas dihakimi. Tapi banyak yang nggak sadar atau lupa bahwa salah satu rasul yang menginjil paling jauh sampai ke India, Rasul Paulus ke Eropa, itu sekitar Timur Tengah, tetapi kemudian bahkan Roma, cuma di tempatnya aja, dan si Petrus itu di tempatnya aja di Yerusalem. Tetapi yang sampai jauh itu adalah Thomas, orang yang dihakimi, orang yang gak percaya sama Tuhan. Ternyata Tuhan pakai bisa menginjil sampai jauh ke India. Maka percayalah, kita yang dianggap dunia gagal di tangan Tuhan, Tuhan bisa pakai untuk melakukan perkara yang luar biasa bagi Tuhan. Kuncinya adalah tolong jangan pernah mendefinisikan hidupmu, siapa dirimu hanya karena kegagalanmu. Tapi definisikan diri kita karena kita adalah ciptaan Tuhan. Justru kita harus sebaliknya, bukan bilang gini, saya memang orang gagal, ya udah omongan saya omongan orang gagal. Saya memang orang yang gagal, ya udah sikap saya orang gagal. No, saudara katakan Tuhan menciptakan saya sebagai pemenang. Saya harus bisa menang atasi ini. Tuhan menciptakan saya pemenang, maka saya harus bisa menang melawan emosi buruk saya, melawan kebiasaan buruk saya, melawan masa lalu buruk saya, melawan kenyataan buruk saya, melawan segala perkara-perkara negatif. Bukan karena saya hebat, tapi karena Tuhan saya sudah menciptakan saya sebagai pemenang. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Dan yang terakhir adalah karena rencana Tuhan tidak bisa terhalang sekalipun seluruh dunia menghalangi. Kita buka firman Tuhan ya saudara ya. Kadang-kadang kan capeknya sebagai anak Tuhan gitu. Kita sudah melayani baik-baik, kita sudah bekerja baik-baik, banyak halangannya. Tapi ketahuilah, kalau Tuhan rencananya tidak bisa dihalangi oleh halangan siapapun juga. Kita buka Mazmur 33 ayat 10. Mungkin saudara tanya, Pak, poin yang tadi kok gak ada ayatnya? Satu paket saudara, satu paket. Ya saya buktikan, bukan lupa saudara. Bukannya cari alasan lupa, ini memang benar-benar ini satu paket ya. Saya buktikan ya. Mazmur 33:10, Tuhan katakan apa? Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Nah, biar saudara damai sejahtera, ayat selanjutnya, ayat 11. Itu yang poin sebelumnya. Tetapi apa? Rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun, tidak bisa gagal oleh apapun juga. Amin. Oke ya, kita lanjut ke poin berikutnya. Saudara, sekalipun saudara sedang mengalami masalah, ingatlah, kalau saudara bisa sampai ini, itu karena Tuhan sudah banyak sekali menggagalkan rencana bangsa-bangsa terhadapmu. Tuhan sudah banyak menggagalkan rencana si jahat terhadapmu, sehingga engkau walaupun susah payah sudah sampai ke titik sejauh ini. Artinya apa? Kalau engkau sudah sampai setitik sejauh ini, Tuhan pasti sanggup mengantar saudara ke titik kemenanganmu sudah sampai. Saudara tahu kenapa antikris mengamuk? Kita mencatat antikris di akhir zaman makin mengamuk karena tahu masanya sudah tiba. Itu kenapa iblis mengamuk dalam hidupmu, tambah banyak tekanan, tambah diserang masalah. Karena iblis pun tahu kemenangan sudah dekat denganmu. Maka iblis tidak mau kau mengalami kemenangan itu. Maka semakin saudara mengalami tekanan, ketahuilah kemenanganmu justru sudah semakin dekat dengan kita. Yang ngerti katakan amin. Tepuk tangan yang tidak mau menyerah oleh tantangan, karena kemenangan sudah dekat. Sebelum buka ayat ini saudara, tadi saya juga dapat berita di Amerika ada sedang terjadi kampanye kan, pemilu. Dan kemudian, ini dia cocok ini saudara. Kemudian saking ngototnya, ada pihak yang tidak mau terang mencalonkan diri, sampai sniper dikerahkan, dipakai untuk membunuh dia. Waduh, zaman sekarang saudara, seru banget. Dan sniper ini tempatnya strategis sekali loh, strategis sekali. Dan tidak terdeteksi oleh keamanan. Luar biasa, bisa begitu ya saudara. Jadi dia dengan mudah sekali menembak Trump, sangat mudah, dan memang kena, cuma meleset saudara, cuma kena kupingnya. Artinya yang menggagalkan, kalau dunia berkata menggagalkan si sniper adalah si sniper itu sendiri, karena sedang posisi silent sekali, strategis untuk nembak.
Kok bisa meleset, saudara? Sedikit lagi, cuma kena kuping, jadi berdarah mukanya. Tetapi dia selamat, saudara. Andai kata belok dikit ya, betul nggak, saudara? Selesai perang. Tetapi rencana Tuhan tidak bisa dihalangi sekalipun seluruh dunia menghalangi. Tapi kelihatannya saudara, wah saudara sasaran empuk buat si jahat. Saudara lemah, saudara nggak punya apa-apa untuk melindungi diri. Tetapi yang backing saudara bukan dunia ini. Yang backing saudara adalah Tuhan yang maha tinggi, yang melindungi saudara dari semua yang jahat. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Tapi masalahnya kan kadang-kadang saudara bilang, tapi saya korban, Pak, benar-benar korban. Korban penipuan, korban kejahatan, korban ketidakadilan. Kalau saudara saat ini sedang mengalami itu, artinya saudara sedang senasib sepenanggungan dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus bisa nggak mencegah dirinya ditangkap? Berkali-kali sudah terjadi kok. Tetapi kelihatannya akhirnya ketangkap juga. Dan ketika sampai di Pontius Pilatus, tuduhan Yesus itu berat sekali, karena dianggap mau makar. Kalau orang dianggap mau makar itu, nah hukuman yang sampai kesal itu karena begitu, saudara. Dianggap mau kudeta. Jadi rupanya kalau Yesus berkata dialah raja segala raja, langsung pelintir biasa toh orang kan, kalau Farisi mau melintir dan mengadukan kepada negara bahwa ini loh mau jadi kaisar mengalahkan kaisar mulu, mau memberontak. Waduh, itu kenapa Pontius Pilatus, petingginya Roma, sampai turun tangan menginterogasi, karena ini hal besar, saudara, pemberontakan. Kalau cuma maling ayam, Pontius Pilatus nggak bakal ikut-ikutan. Betul, saudara? Nah, apa yang membuat Pontius Pilatus kemudian berubah pikiran? Kenapa dia mau membebaskan Yesus? Karena ketika dia menginterogasi Yesus, satu jawaban Yesus mengubah segalanya. Ketika Yesus berkata, kerajaanku bukanlah dari dunia ini. Langsung ibaratnya Pontius Pilatus tepuk jidat. Lah, ini mah urusan agama, bukan urusan kudeta politik, ya kan? Waduh. Nah, Pontius Pilatus sebetulnya bebaskan ini gak penting, buat apa dia mengurusi hal seperti ini. Tetapi karena dia politisi, gak bisa sembarangan bebaskan. Harus ada pertanggungjawabkan. Jadi Pontius Pilatus memakai suatu tradisi, memanfaatkan suatu tradisi, di mana ketika pada Paskah akan ada tradisi membebaskan, dapat grasi, amnesti, ya, ada penjahat yang dapat grasi. Disitulah dia memanfaatkan untuk menumpang tradisi itu, membebaskan Yesus. Tetapi kalau Yesus dibandingkan dengan penjahat biasa, nanti yang bebasin bingung, betul nggak, saudara? Antara penyesat, ini penjahat yang mana ya? Itu kan, betul. Mungkin orang lebih marah pada penyesat. Maka Pontius Pilatus pasang ide, taktik dia yang dia anggap sebetulnya bakal berhasil, yaitu memasangkan dengan penjahat kelas tinggi, kaliber benar-benar layak dihukum mati di salib itu, supaya orang bisa bandingkan antara Yesus meskipun penyesat, tapi kalau sakit orang sembuh, meskipun penyesat, tapi ya kalau lapar dapat all you can eat. Ya, 5.000 orang dalam makan puas kan all you can eat, betul lah, saudara. Makan sampai kenyang loh, dia bilang, bukan makan pas-pasan ya, sampai Pak Tuhan Yesus masih lapar. Oh sorry, jatah mujizat udah habis. Enggak, saudara, dikasih mujizat sampai kenyang, sampai belenger dia, mereka yang nggak bisa makan masih sisa all you can eat, saudara. Jadi ketika mestinya menurut pikiran Pontius Pilatus, mereka bisa memilih mana yang akan dibebaskan. Eladalah, namanya udah sentimen, tetap yang dipilih justru penjahatnya. Pontius Pilatus pasti juga bingung, saudara, lu kok begini? Tapi itulah dunia. Saudara, seringkali kita dihakimi bukan soal kita benar atau salah, tapi soal suka dan gak suka. Betul lah, saudara? Kalau orang sudah gak suka sama saudara, saudara lakukan apapun 1000 hal benar, tetap aja dibilang jelek. Omongan saudara tetap aja dilihat negatifnya, saudara. Itu soal dislike or like, tetap aja dikasih thumbs turun, saudara. Sebab itu jangan pernah pikirin apa kata orang terhadap kita. Selama Tuhan tahu kita hatinya benar, melakukan benar, saudara tetap percaya bahwa rencana Tuhan tidak bisa dihalangi. Tapi artinya kok Yesus kan terhalang, dia disalib. Tunggu dulu, tidak semudah itu Ferguson, ya kan? Bahkan ketika Yesus disalib, justru rencana Tuhan menyelamatkan manusia terjadi. Betul nggak, saudara? Artinya di balik segala yang menimpa saudara, ada rencana lebih besar yang Tuhan sudah siapkan untuk kemenanganmu, untuk kebaikanmu. Karena rencana Tuhan tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Nah, sekarang saya pengen, saudara, setiap kali saya melayani di sini ataupun di tempat lain, saya percaya saudara mengalami mind blowing, pencerahan luar biasa. Amin. Karena penyingkapan firman Tuhan itu luar biasa, indah sekali. Tetapi saya nggak mau saudara cuma tahu, saudara harus alami. Amin. Kan Daud alami, Abraham alami,
Kita kan dikasih contoh bahwa mereka alami, maka saudara mestinya juga alami. Saya rindu saudara mengalami percepatan rencana Tuhan dalam hidup kita. Mau saudara? Kalau mau saya minta waktu sedikit lagi, yuk kita bahas. Kalau nggak mau ya saya berhenti di sini, saudara. Alasan bisa aja minta waktu. Nah, ini beralasan saudara. Bilang aja minta tambah waktu ya Pak Gembala ya. Memang kita mah kreatif saudara ya. Bikin lagu aja bisa, maka bikin alasan nggak bisa. Pakailah kreatifanmu dengan cara yang benar. Amin. 1 Raja-Raja 14 ayat 8. Tim musik boleh naik. Kita nyanyikan lagu ini nanti ya. Kita respon bahwa rencana Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Di sini Tuhan itu memuji Daud. 1 Raja-Raja 14 ayat 8. Dan dia pujinya itu bukan secara langsung. Dia mujinya lewat orang lain, lewat Yerobeam. Ya kalau orang muji kita secara langsung ya itu bisa basa-basi, ya jangan basa-basi lah, sopan santun ya saudara ya dong. Kita pengen dia senang, membangunkan perkataan, membangun, menasihati, menghibur ya kita mau menyemangati dia. Tetapi kalau ngomongin lewat orang lain, si itu hebat loh, restoran itu enak loh, itu biasanya bisa, betul lah saudara ya kan. Kalau muji lewat orang lain lagi, Tuhan ini mujinya lewat Yerobeam. Kita baca ya. Aku telah mengoyakkan kerajaan dari keluarga Daud dan memberikannya kepadamu siapa? Yerobeam. Tetapi engkau Yerobeam tidak seperti hambaku Daud. Nah, pujiannya mulai muncul sekarang. Yang apa? Tetap mentaati segala perintahku dan apa? Mengikuti aku dengan segenap hatinya dan apa? Hanya melakukan apa yang benar di mataku. Makanya saudara, mulai sekarang kita kenal Tuhan kita. Kenapa Tuhan mau saudara taat? Bukan soal kalau nggak taat dihukum. Saya dulu ketika kecil suka diajarin begini saudara. Jangan lari dari Tuhan, jangan lawan Tuhan. Nanti ditelan ikan paus. Ya, bukan ikan paus sih, cuma biar gampang ikan paus saudara. Kan bukan ikan teri, ikan gede kan. Dibilang Godzilla kan lebih salah. Karena hal itu berantem. Bukan ikan paus, ikan besar. Iya ikan besar. Tapi nanti kamu ditelan ikan besar. Padahal yang terjadi bukan itu saudara. Yunus lari dari Tuhan, justru ditenggelamkan, hendak dimatikan oleh nelayan yang dia bayar untuk mengantar dia ke Tarsis, saudara. Tapi kemudian ikan besar Tuhan kirim untuk menyelamatkan dia, membawa dia kembali ke jalur rencana Tuhan. Nah, kuncinya di sini saudara. Kenapa Tuhan mau kita taat? Supaya percepatan rencana Tuhan terjadi atas hidup. Kalau Yunus taat dari awal, KKR akan terjadi lebih cepat, kemenangan pertobatan terjadi lebih cepat, dan makan-makan pesta terjadi lebih cepat. Betul nggak saudara? Tapi karena Yunus tidak taat, Tuhan harus double cara. Dia harus mengembalikan dulu Yunus dari kematian, dibalikin kembali ke Niniwe, baru mengalami rencana Tuhan. Tuhan mau kita taat supaya Tuhan kita tidak double kerjanya. Harus mengembalikan kita ke hal yang salah, kembali ke jalur yang benar, baru kita dipercepat. Karena kita taat, tujuan Tuhan cuma satu, supaya kita mengalami rencana Tuhan lebih cepat terjadi atas hidupmu. Yang ngerti yang mau taat katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Yes Tuhan, aku mau taat. Karena aku ngerti sekarang taat atau nggak taat bukan soal Tuhannya, tapi soal keuntungan buat kita. Tuhan gak perlu lagi harus membereskan masalah kita. Tuhan akan mikirkan fokus. Kita akan mengalami masalah tetap, tapi namanya good problem. Setiap saudara mau maju, tetap ada masalah. Betul gak saudara? Tapi itu namanya good problem. Tuhan gak mau saudara mengalami bad problem yang terjadi karena kesalahan kita. Tuhan mau karena kita taat, problem terjadi, tapi good problem yang memang membawa kita naik ke level yang lebih tinggi. Tetapi kalau Daud modalnya cuma taat, maka dia gagal. Betul gak saudara? Apanya melakukan yang benar? Emang merampas istri orang benar, tapi kuncinya di dua. Kita baca ya, yang poin 2 tadi apa? Mengikuti aku dengan, Tuhan gak bilang mengikuti dengan sempurna. Kalau Tuhan bilang, aku minta Daud ikuti aku sempurna, selesai Daud. Tapi puji Tuhan, Tuhan gak minta kita sempurna. Tuhan minta saudara jangan ragu-ragu. Ikut Tuhan, jangan tanggung-tanggung. Jangan hanya karena ada orang yang jahat saudara jadi ragu ikut Tuhan. Jangan karena dunia sedang ada krisis, ada masalah saudara alami, saudara jadi ragu ikut Tuhan. Ikuti Tuhan segenap hati. Tuhan akan membereskan semuanya untuk kita. Amin saudara. Tapi kadang-kadang kita bilang, tapi Pak orang itu munafik. Berapa banyak situasi saat ini kita lihat memang menyedihkan. Nah tetapi kalau mau bicara soal munafik, Samuel lebih tepat saudara. Bisa marah-marah.
Karena dia dititipkan Hana untuk dilatih jadi imam oleh Imam Eli. Saya Imam Eli jadi teladan dong, betul nggak saudara? Tinggal di rumahnya loh. Tetapi yang Samuel lihat, Imam Eli ternyata sama aja sama orang dunia kelakuannya. Maka Samuel bisa bilang, ngapain aku di sini? Anak-anak yang lain, saudaraku senang-senang sama mamaku, aku harus di sini ngelihat yang hal seperti ini. Lebih baik aku pulang ke rumah mamaku, betul nggak saudara? Tapi Samuel karena terus ikuti Tuhan segenap hati. Yang dia dengar adalah kabar baik dari Tuhan. Yang dia lihat adalah keajaiban-keajaiban dari Tuhan. Saat kita memutuskan tidak mau dengar, artinya bukan tidak peduli, tapi tidak mau dipengaruhi, tidak mau dikuasai, maka telingamu akan terus mendengar kabar baik dari Tuhan. Matamu akan terus melihat keajaiban, kebaikan, pertolongan dari Tuhan dalam hidup kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita, mari kita makin beri bersama-sama. Haleluya. Rencana Tuhan tak akan pernah gagal. Rencana Tuhan tak akan pernah gagal. Rencana Tuhan takkan dapat terhalang. Sempurna rencana-Mu ya Tuhan. Katakan rencana Tuhan tak akan pernah salah. Rencana Tuhan tak akan pernah gagal. Rencana Tuhan takkan dapat terhalang. Sempurna rencana-Mu ya Tuhan. Sempurna, sempurna rencana-Mu ya Tuhan. Oh, sempurna rencana-Mu ya Tuhan. Haleluya. Saya pasti mau berdoa supaya saudara mengalami percepatan rencana Tuhan. Krisismu akan Tuhan ubah jadi kemenangan. Tapi hari ini saya mau lebih berdoa supaya hatimu mengikuti Tuhan segenap hati. Tidak mau lagi dikuasai oleh omongan orang lain, tidak mau lagi dikuasai oleh kenyataan di bumi ini. Saudara hanya mau dikuasai, dikendalikan, dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus di dalam dirimu. Seperti kata the worship leaders tadi, bahwa Roh Tuhan ada di dalam kita. Sebab itu engkau ikuti tuntunannya, maka percayalah, ketika kau tidak ragu-ragu, ketika kau tidak mau tanggung-tanggung, ketika kau segenap hati mengikuti Tuhan, saudara akan mulai melihat ada kemenangan demi kemenangan terjadi dalam hidupmu. Ada kabar baik terdengar dalam hatimu. Di balik segala masalahmu, ternyata ada pertolongan Tuhan, ada pembelaan Tuhan. Bahkan di balik segala good problemmu, ada pengangkatan Tuhan, ada promosi dari Tuhan yang secara nyata terjadi dalam hidupmu. Di balik segala kesulitan-kesulitanmu, ada jalan keluar dari Tuhan, ada pemulihan, ada terobosan dari Tuhan. Di balik segala sumur tua dan penjaramu, ada akses yang tepat. Saudara akan dipertemukan dengan orang yang tepat, dengan bisnis yang tepat, dengan waktu yang tepat, sehingga saudara mengalami kemenangan lagi dalam hidupmu. Ini doa saya buat kita semua. Terima kasih Tuhan, dan hamba-Mu meneguhkan, biarlah setiap firman yang disampaikan menjadi firman yang memulihkan, menyembuhkan, menguatkan, memberi pencerahan Tuhan, mendatangkan hikmat, mendatangkan berkat, mendatangkan mujizat, bahkan kemenangan dalam hidup kami. Mari umat Tuhan, engkau yang diberkati oleh firman Tuhan, bahkan ibadah hari ini, mari kita meteraikan dengan Roh Kudus, supaya ketika kita hidup dalam firman, firman itu hidup di dalam kehidupan kita secara nyata. Dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Tepuk tangan buat ibadah yang luar biasa hari ini. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Ya, shalom, shalom. Shalom. Ini lepas banget ini. Udah lapar ya? Udah lapar belum? Belum, lanjut lagi. Pak Yonatan, terima kasih banyak atas firman-Nya. Ya, hari ini kita diingatkan untuk jangan pernah menganggap diri kita gagal. Ya, jangan pernah menganggap Tuhan gagal atas hidup kita. Tuhan nggak pernah gagal. Apapun yang Tuhan sudah tetapkan,
pasti terjadi buat hidup kita. Amin, saudara. Ya, maka setiap firman Tuhan harus diresponi. Ya, kalau saya dapat firman terkatakan hamba Tuhan, saya selalu berkatakan amin. Kenapa? Waktu kita amin, kita percaya dengan iman, itu pasti terjadi buat hidup kita. Amin. Ya, jadi hari-hari ini jangan mau lagi diintimidasi. Enggak, lu mah gagal. Lu lihat tuh, ya, dia tuh bener. Itu yang Pak Yonatan hari sampaikan itu seringkali kadang-kadang terpikir sama saya. Kita kayaknya udah capek doa, ya, kayaknya begini-gini aja, ya. Kok itu orang enak-enak aja, mungkin kita tahu, ini kan kayak begitu tuh, ya, kayak kita mulai banding-bandingin kan. Gua lebih hebat, lebih rohani nih, gitu. Ya, kita mulai banding-bandingin, tapi hari ini kita diingatkan bahwa ini jalan yang Tuhan tetapkan yang terbaik buat setiap kita pribadi. Mungkin kita ada di sumur tua, kita di penjara, tapi itu jalan menuju apa yang Tuhan sedang inginkan buat setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Ya, jangan pernah membandingkan kita dengan orang lain, karena Tuhan punya jalurnya sendiri buat setiap kita pribadi lepas pribadi. Tuhan punya jalannya buat setiap kita pribadi lepas pribadi. Yang pasti satu hal, Tuhan tidak pernah gagal di setiap kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meleset buat setiap apa yang sudah Tuhan tetapkan buat setiap kehidupan kita. Ya, firman Tuhan yang sungguh menguatkan kita, firman Tuhan yang sungguh-sungguh menjadi berkat buat kita. Terima kasih Pak Yonatan, saya percaya firman Tuhan tidak pernah kebetulan. Ya, kalau Tuhan sudah mengutus hambanya dan Tuhan bicara buat setiap pribadi kita, bagian kita tinggal tangkap dengan iman, kita lakukan, dan saya percaya hidup kita hidup yang berbuah-buah, berkemenangan di dalam Tuhan. Haleluya. Yuk kita bangkit berdiri, kita akan akhiri kebenaran ibadah kita hari ini. Oh rabasyakan daya rabaya rabaya rabaya. Oh ya rabasyakan daya rabasyakan daya rabaya. Bapak, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang hari ini Tuhan kami boleh dengar. Tuhan, sekali kami merasa kami gagal, sekali kami merasa bahwa Tuhan nggak menjawab doa kami, Tuhan nggak menjawab setiap pergumulan kami. Tapi hari ini kami diingatkan Tuhan bahwa setiap rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kami. Bahwa rencana Tuhan itu pasti iya dan amin dalam hidup kami. Tuhan, kami nggak mau diintimidasi oleh si iblis. Kami nggak mau menilai diri kami sendiri Tuhan, karena kami tahu Tuhan, Engkau sudah menebus kami, Engkau sudah mengangkat kami, Engkau sudah menetapkan setiap jalan-jalan kami Tuhan. Yang kami tahu di ujung jalan ada janji Tuhan yang luar biasa buat kami, ada kemenangan yang luar biasa atas setiap kami, ada jalan-jalan baru yang Kau siapkan buat kami. Tuhan, tetapkan Tuhan setiap hati kami untuk kami tetap percaya pada setiap janji firman Tuhan. Kami percaya jalan yang Kau siapkan, janji yang Kau siapkan, janji yang luar biasa, tepat pada waktunya, di waktu yang tepat yang sudah Kau tetapkan buat setiap kami Tuhan. Pada saat waktu itu datang, kami hanya bercengang-cengang, kami hanya berbesar hati dan melihat sungguh Allah yang kami percaya bukan Allah yang gagal atas setiap hidup kami, tapi Allah yang pasti buat setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu Pak Yonatan Prawira Tuhan, yang sudah Kau utus tempat ini Tuhan. Berkati hamba-Mu ini Tuhan, buat setiap apa yang hamba-Mu sampaikan Tuhan, buat setiap apa yang sudah Kau kerjakan buat hidup hamba-Mu Tuhan. Terus Tuhan, Engkau pertajam Tuhan, Engkau yang memberikan hikmat lebih lagi buat hamba-Mu ini Bapak. Tutup bungkus Tuhan dengan kuasa darah Yesus, dimanapun hamba-Mu melayani Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Taruh Tuhan lebih lagi Tuhan, untuk lagu-lagu baru Tuhan, yang Kau tahu dalam kehidupannya Tuhan, untuk menyebarkan bagi setiap kami, buat setiap orang-orang yang mendengar Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Inilah setiap kami Tuhan, apa yang kami kerjakan sepanjang hari ini, pelayan-pelayan Tuhan, yang semua untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebentar kami akan berpisah, kami siap untuk angkat persembahan kami. Oh Abasya, katanya mari kita angkat amplop kita, angkat persembahan kita, kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih Tuhan, bahwa hari ini kami diberikan kesempatan untuk kami boleh menabur, kami boleh memberi Tuhan apa yang menjadi tabungan kami. Kami percaya Tuhan, kami akan menuai Tuhan berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Bahwa puji kami putuskan apa yang kami boleh tabur hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah, dibawakan tempat tujuan kami masing-masing dan tidak merasa ada apapun. Dan kami siap berterima berkat kepada Allah Bapa di surga. Mari kasih Tuhan angkat dulu tangan kita. Terima berkat kepada Allah Bapa di surga. Oh Bapak Kababasyakan ya Bapak ya Bapak ya Bapak. Terkasih Allah pulang. Terimalah berkat kasih sukacita damai sejahtera daripada Allah Bapa. Di dalam yang Tuhan mengasihi kita Yesus Kristus Tuhan, dan persoalan penghiburan yang manis Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini
sampai kedatangan Yesus kedua kali menjemput kita di awan-awan yang terbaik, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan berkat sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati menikah.